Hai semuanya, kali ini kita bakal ngobrol santai soal salah satu aliran filsafat yang sering banget dibahas di dunia pendidikan nih, yaitu aliran esensialisme. Namanya sih agak berat ya, tapi tenang aja, kita bakal bahas pelan-pelan biar gampang dipahami. Jadi, esensialisme itu intinya ngomongin tentang balik ke hal-hal pokok yang penting dalam hidup manusia. Nah, kayak gimana maksudnya? Yuk lanjut. Oke, jadi esensialisme itu adalah aliran filsafat yang ingin manusia balik lagi ke nilai-nilai lama, ke budaya masa lalu yang bisa dianggap punya banyak kebaikan. Mereka percaya zaman dahulu itu banyak banget hal positif yang bisa dijadikan pelajaran buat hidup sekarang. Mulai dari cara berpikir, moral, sampai budaya. Nah, budaya yang paling mereka kagumi itu adalah peradaban zaman Renaissance sekitar abad ke-11 sampai ke-14 Masehi. Di masa itu orang-orang lagi semangat banget buat membangkitkan ilmu, pengetahuan, seni, dan kebudayaan dari zaman Yunani dan Romawi kuno. Jadi bisa dibilang esensialisme ini kayak ajakan buat nggak lupa sama akar budaya lama. Menurut tokoh bernama Bramel, esensialisme lahir dari gabungan dua aliran besar dalam filsafat, yaitu idealisme dan realisme. Dari sisi idealisme, tokoh utamanya itu Plato. Dia percaya bahwa dunia ide atau gagasan itu lebih penting dari dunia nyata. Sementara dari sisi realisme, tokohnya Aristoteles dan Demokritos. Mereka bilang yang paling nyata ya di dunia fisik, dunia yang bisa kita lihat dan rasain. Nah, dua pandangan itu akhirnya ketemu di tengah dan jadilah esensialisme. Aliran itu yang percaya bahwa hidup dan pendidikan itu harus fokus ke hal-hal yang benar-benar penting, baik dari dunia nyata maupun nilai-nilai moral dan spiritual. Esensialisme muncul karena orang-orang pada waktu itu capek sama pemikiran yang terlalu simbolik dan dogmatis. Di abad pertengahan, mereka pingin sesuatu yang lebih realistis, rasional, tapi tetap punya nilai moral dan spiritual. Jadi, aliran ini mencoba menyatukan dua hal, antara berpikir pakai logika dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan yang abadi. Intinya, esensialisme ngajak kita buat fokus ke hal-hal esensial, bukan hal-hal yang cuma tren sesaat. Kalau kita ngomongin soal pandangan esensialisme, fokus utamanya tuh pada alam dan dunia nyata. Mereka percaya bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman, dari hal-hal yang bisa kita lihat, dengar, dan rasakan langsung. Tapi bukan berarti mereka menolak sisi spiritual yang jiwa manusia itu dianggap kayak cermin yang memantulkan gambaran dari dunia fisik. Jadi realitas itu bukan cuma soal benda yang kelihatan, tapi juga hasil pertemuan antara dua dunia nyata dan pikiran manusia. Sementara itu, idealisme modern bilang kalau realita itu sebenarnya sama aja dengan ide-ide atau gagasan. Nah, esensialisme mencoba nyatuin dua pandangan itu, dua nyata yang penting, tapi dua ide juga gak kalah penting. Balik semua itu, esensialisme tetap percaya kalau ada kekuatan yang gak terbatas, yaitu Tuhan. Tuhan dianggap sebagai pencipta kosmos atau alam semesta ini. Manusia sendiri
dilihat sebagai makhluk berpikir yang hidup di bawah kekuasaan Tuhan. Artinya, ide-ide yang muncul dalam pikiran manusia itu sebenarnya berasal dari Tuhan juga. Semua pengetahuan dan ciptaan manusia pada dasarnya cuma pengembangan dari apa yang udah disediakan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering dibahas, pengaruh esensialisme dalam dunia pendidikan. Jadi, aliran ini percaya kalau pendidikan itu harus fokus ke hal-hal penting yang harus dikuasai semua orang, bukan yang sekadar ikut-ikutan tren. Mereka pengen pendidikan itu punya arah yang jelas, membentuk manusia yang pintar, logis, berkarakter, dan punya dasar pengetahuan kuat. Makanya esensialisme cenderung mengajak kita buat balik lagi ke basic skill kayak membaca, menulis, menghitung, logika, moral, disiplin, begitu. Intinya nggak usah ribet dulu, kuasai yang dasar-dasar aja. Menurut esensialisme, kurikulum itu harus tetap kuat dan berisi materi inti, bukan kurikulum yang berubah tiap tahun cuman karena lagi trending. Mata pelajaran yang dianggap penting tuh biasanya matematika, sains, bahasa, sejarah, studi sosial, pendidikan moral. Kenapa penting? Karena menurut mereka, ilmu-ilmu dasar ini bikin seseorang kuat dalam berpikir, ngerti dunia, dan bisa berkembang masa depan. Mereka juga percaya kedisiplinan itu kunci, jadi suasana belajar biasanya lebih berstruktur. Metode yang bisa dipakai dalam esensialisme adalah ceramah untuk menyampaikan konsep inti. Terus ada latihan berstruktur biar siswa terbiasa berpikir runtut. Selanjutnya ada pengulangan, memperkuat pemahaman, tugas-tugas dasar, menulis, membaca, berhitung, penilaian objektif, ujian tertulis, tes logika, tes pemahaman. Tujuannya jelas karena membangun fondasi kuat sebelum masuk ke hal-hal yang lebih rumit. Esensialisme enggak cuma ngejar otak cerdas. Aliran ini juga pengen mencetak manusia yang punya disiplin, tanggung jawab, etika, pengendalian diri, rasa hormat pada aturan. Mereka percaya karakter yang baik itu sama pentingnya dengan pengetahuan. Nah, dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan kalau esensialisme itu ngajarin kita buat balik ke hal-hal yang penting dan mendasar. Kita boleh banget maju dan modern, tapi jangan sampai lupa sama nilai-nilai lama yang udah terbukti baik buat manusia, kayak moral, logika, dan keamanan. Makanya esensialisme juga jadi salah satu dasar dalam dunia pendidikan. Karena aliran ini pingin membentuk manusia yang berpikir kritis,